Halo teman-teman semua, kembali ke bersama gue Rizwan di channel Diri Indonesia. Di konten Warisan, wawancara Rizwan. Buat teman-teman yang nungguin, yang udah komen-komen. Jangan bikin GR gitu lah. Bang Adi Kazet dong. Nih gue kabulkan permintaan kalian nih, gue datengin sahabat lama gue, Mas Adi Kazet. Sehat deh? Sehat. Apa kabar, Wan? Sehat dong. Basa-basi. Iya, basa-basi ya. Padahal kalau boleh eksplisit nggak sih di sini? Boleh. Aman ya? Aman. Anjing gitu boleh. Nanya aja. Soalnya kalau gue udah ngobrol sama dia nggak bakal jauh-jauh ya dari bahasa-bahasa kayak gitu ya kan? Ini kan kayak anjing soalnya. Jadi gue kemarin pas ngomong sama Adi karena kita udah ngobrol masalah si mobil biru di belakang gue ini saat kita driven by passion ya deh. Iya benar. Itu udah cerita dalam banget tentang mobil ini dan kemarin masih banyak banget deh. Thank you lo buat kesempatannya lo. Wah enggak deh, kita yang thank you dengan kesibukan lo yang tahu nih sekarang sebagai pembalap, sebagai mesti ngenyek aku orang ini. Otomotif entusias, car entusias gitu ya kan, sibuk lah, disibuki oleh kegiatan-kegiatan. Wih, pasar. Udah. Nah, nih, jadi gua kemarin tuh ngobrol sama Adi, "Day, lu mau nggak deh datang ke Warisan?" Mau dong. Nah, sekarang gua bawa dua-duanya katanya, cocok. Jadi buat temen-temen yang nanya nih, mungkin bingung kayak, ini ngapain ya ada dua-duanya gitu. Tujuan Mas Adi selain Ria, mau tujuan Mas Adi ya. Terus sekarang dia mau bedain. Jangan lo buka lah yang gitu-gitu, thanksin gua. Membedakan untuk spek OEM standar Indonesia lokal dengan mobil Pahadi yang udah banyak perubahannya. Gitu sih sebenarnya. Perubahan yang nggak terlalu kelihatan lah. Tadi itu dibalik yang obrolan yang tadi ya gitu. Nah buat teman-teman yang suka nih sama obrolan nanti kita atau memang udah menunggu Mas Adi Kazet, boleh dong support kita dengan cara like, subscribe, komen, dan di share ke teman-temannya yang banyak atau minimal lo ambil handphone temen lo play Warisan ini, lo tinggal aja nggak apa-apa. Tapi lo mesti mastiin videonya ke play sampai habis. Tolong banget, please banget. Nah, tadi gue juga udah ngobrol di balik dari belakang, gue ngobrol sama Dai, dia ngomong saran sama gue, kalau Warisan itu dijadiin podcast. Iya. Nah, buat teman-teman yang mungkin sepemikiran sama Mas Adi nih, boleh komen di bawah. Kita akan sudah apa ya Dai ngomongnya ya? Mengakomodir. Bukan salah. Nggak, intinya gini. Kenapa gue kepikiran bahwa konten Warisan ini dijadiin podcast, soalnya ada beberapa kali gue nonton konten Warisan itu tanpa gue tonton karena gue sambil nyetir. Jadi si handphone gue itu gue connect ke Bluetooth, jadi suaranya masuk ke mobil kan, masuk ke audio mobil. Si videonya gue play, cuman kan ya sambil nyetir gue nggak mungkin sambil nonton, jadi handphonenya gue taruh aja. Nah menurut gue meskipun tanpa visual, gue bisa nangkep apa obrolan yang dibicarakan di Warisan itu. Makanya MyReswar kenapa nggak dibikin podcast aja gitu. Nah makanya nih, silakan aja komen teman-teman yang misalnya tertarik ataupun bener juga tuh kata Mas Adi gitu, silakan komen aja sama kurang apa nih kalau misalnya cuma dengerin suara apa visualisasinya kurang atau memang sudah cukup dengan obrolan kita yang biasanya. Cukup. Cukup aja. Jangan lupa bahagia, miss you all. Bacot anjing. Itu gue geli banget ya. Nah nih sebelum berlama-lama nih kita nih intronya, tapi nggak berlama-lama juga nggak apa-apa. Iya nggak mungkin gue nggak banyak intronya sama dia. Pasti di tengah-tengah obrolannya pasti banyak banget intro yang masuk gitu. Nah nih mungkin teman-teman, jujur gue pribadi nih ngelihat mobil ini, si KS ini, dari evolusinya dari mulai bentuknya, karena lo tahu waktu bentuknya masih jadi mobil kampakan tuh kayak apa kan? Jadi lo mobilnya tinggi banget teman-teman, yang kan pakai kompe pendek banget astagfirullah gitu.
Lebih pendek banget. Sampai tuh dulu kita ada permainannya teman-teman. Gua biasa nongkrong di Pati Unus nih. Gue masih pakai Starlet sama Ranggon tuh, pakai All New. Bener. Kita ngomongnya tuh di situ kita full dari Pati Unus menuju sampai Bundaran DH tuh kebut-kebutannya kayak anjing. Jangan gitu. dicontoh ya guys, Yeah. bener ya. Nah, Itu dulu masih adalah kosong. perbuatan anak muda PA. Jadi nggak usah dicontoh, tolong. Jadi ini gimana caranya nih? Temen-temen sampai Bundaran DH karena misalnya kenapa di Bundaran DH teman-teman? Karena Adi pulangnya Ciputat lurus, Yeah. gua ke kanan sama Ranggon, jadi udah nggak bisa kebetulan dan Yeah. jalannya udah mulai kecil kan situ. Lagian begitu lo dalam. beneran kanan itu dari Pondok Indah kan posisi udah gede-gede. Iya. Jauh Jadi- juga lah gitu. Ya itu gua ngerasain banget lah dari zaman si KS itu masih tinggi. Sampai pendek, sampai tadinya nggak pakai jok bucket dengan suspensi Dari jok tiarnya. belakang ada jadi nggak ada. Ya kan? Habis itu ada pintu warna belang apa kali ya nggak kelihatan juga pasti pakai. Padahal kelihatan. Gila kali ya. Pintu abu-abu ya. Hitam. Oh hitam ya. Jadi awalnya tuh gara-gara kan gue pernah Time Attack 2011 gue nyender tuh. Itu nangis. Nyender. Dari mobil, Coba, nangis. tapi kalau gue boleh cerita ya gue tarik mundur banget. Mobil itu tuh somehow ada aja kesialannya. Ini konteksnya zaman gue masih SMP ya, mobil ini tuh dipakai sama orang rumah gue soalnya. Dipakai sama orang rumah gue. Contohnya kesialannya. Jadi rumah dulu sebelum gue pindah ke Ciputat gue tinggal di Warung Buncit. Format garasi gue itu 2 mobil nih. Jadi mobil yang pertama masuk naik gini, set. Yang kedua itu parkirnya gini nih. Oke. Jadi gini nih. Agak turun berarti. Gimana sih? Gini. Nah, si yang turun itu Starlet. Begitu parkir, pagar tutup. Suatu hari kakak gue yang cewek tuh Mbak Jati mau jemput gue sekolah, nyalain mobil, Masuk satu. lupa ngeprein. Iya. Ah. Jadi congok pagar buka, dang, mobilnya sampai pesek, sumpah sampai pesek mobilnya. Paket berdua. Apronnya mundur dan segala macam. Terus pernah juga di sebuah perempatan kakak ipar gue tuh yang nyetir, suaminya Mbak Jati. Jadi di perempatan dia udah nengok kiri kanan kosong, maju, tiba-tiba ada motor ngebut gitu, terus nabrak. Lo bayangin deh, plat nomor mobilnya tuh nyangkut di sini nih, Aduh. sampai plat nomornya copot, jadi urat tendonnya putus. Orangnya dibawa ke kabin mobil buat dibawa ke rumah sakit. Iya. Jadi gua seorang anak SMP ini kelas 3 seinget gue ya, bersihin darah dari karpet dasar KS yang dulu. Sekarang nggak gua pakai lagi BTW. Nah, maksud gua tuh gini. Gila sih kaki gua bangke. Maksud gua terus ketabrak motor di sampingnya dan segala macam. Jadi mobil itu tuh dari dibeli baru, ada aja lah kejadiannya yang bikin sekujur tubuhnya tuh penuh luka. Nah, waktu gua SMP itu, gua punya teman sekelas yang orang rumahnya kayak ART-nya dia gitu tuh sekaligus punya usaha ngecat ekspres di Tebet. Tebet kan banyak tuh dulu dekat-dekat Sama kayak Gandaria lah ya Iya, gitu. dekat-dekat Suwindah kan banyak. Iya. Suwindah bagus, tapi kan banyak juga tuh yang ece-ece Iya, gitu. Nah, salah satunya tuh ART-nya temen sekelas gue ini. Nah, waktu itu gue lupa deh gimana ceritanya orang tua gue tuh bisa tersampaikan bahwa ART temen gue ini Bisa ngechat. bisa ngechat, tertarik lah. Gue inget banget, lu tau gak nyiram berapa, 1,5 juta Zaman itu. zaman itu. Tetap aja murah sih seinget gue zaman Iya, itu iya, kayak iya. seinget gue rate ngechat nyiram tuh dulu tuh 5 juta, 6 Iya, juta iya, gitu loh di era itu ya. Ini 1,5 juta. Dicat lah sama si orang ini. Hasilnya jelek banget Tuhan, asal gua aja anak SMP bisa lihat chatnya jelek. Jadi pertama warnanya salah. Jadi kan gini loh. Oh, balikin lagi nih, marun lagi. Iya, warnanya udah pasti marun lagi. Tapi si gue lupa namanya siapa. Ya si A inilah pokoknya ngasih sampel cat. Marun tuh ada opsinya ini. Ini doang. Dia tuh nggak nawarin tinting nyesuaiin Iya, sama iya. warna aslinya gitu loh. Marun ada ini, lo mau yang mana? Sisa catnya mana marun? Iya, Ini kayaknya gitu. Kalau ada enggak- lagi lah marun lain. Kalau enggak itu mungkin brand cat yang paling basic kali ya. Iya, Punya iya. warna yang udah default tuh itu gitu. Akhirnya dipilih lah satu warna sama bokap gue, menurut dia ini kayaknya bagus nih gitu. Ya strip cat segini sama ketemu di bidang mobil kan agak beda ya. Pokoknya jadinya warnanya jelek, catnya juga jelek, kusem, ngisep dan segala macam. ngisep. Iya. Mau dikomplain gitu juga nggak kelar-kelar.
Sampai akhirnya itu kap mesinnya jadi ngisep sendiri, yang lain udah ngisep, kap mesinnya paling ngisep. Karena panas. Mungkin, jelek banget lah kap mesinnya dah. Ya, tuh. paling. Jadi mobil itu beli baru, kejadiannya banyak, disiram jelek. Dah, bisa dipakai dengan keadaan jelek itulah gitu ya. Itu berlanjut, ada kejadian lagi, kakak ipar gua lagi nyetir di Kemang, di depan ada taf ngerem mendadak, tangkas nih, mas tangkas nih. Ngerem mendadak, dia telat ngerem, dang, apa sini gini nih. Apronnya makin mundur dari nabrak pagar itu tuh. Oh, itu belum dibenerin apronnya? Yang nabrak pagar tuh mundur, jadi ya kayak grillnya di zip tie gitu. Oke. Tapi ya kayak gini, tapi masih nggak yang gimana banget, ngerti kan lo? Iya. Nah, Iya. Masih toleransi lah, toleransi. Setelah kejadian yang nabrak kap mesinnya begini, di situ tuh mulai jadi mobil kampakan tuh, mobil runner. Iya, mobil. Gue beli kap mesin copotan warna abu-abu. Iya, berarti gak apa-apa, kayak karbon nanti lah, kayak karbon tak. Apaan kayak karbon? Beli kap mesin warnanya abu-abu, pasang, terus apronnya pokoknya ditarik-tarik, didongkrak-dongkrak, disesuaikan biar kap mesinnya bisa terpasang. Ternyata bempernya tuh udah menyon banget deh. Beli bemper lagi copotan warna abu-abu juga. Nah, udah tuh moncong jadi abu-abu. Kalau belakangnya itu gue lupa deh tahun berapa deh. Seingat gue tuh 2010 kali ya. Gue tuh ditawarin bemper nutup sama Mas Danang. Gue inget kayak ngambilnya sama lo ya? Iya. Ngambilnya kayak sama lo, yang gue di rumah Mas Danang, keluar dari rumah Mas Danang, sorry gue koreksi. Gue keluar dari rumah Mas Danang, gue nginjek tai anjing, terus gue masuk mobil gue. Jadi nyetir, bawa bemper nih, jok dilipat, di mobil ini juga. Joknya dilipat, bemper masukin, nyetir, wah kayak bot gini ya. Iya. Ini yang masih anget lagi kan ya. Karena emang dulu tuh gue sama Adi tiap hari anjing gue sama dia. Gue tuh dapat SMS. Jam berapa ya? SMS masih. Keluar. Oke, jalan. Waktu gua SMS, Rizwan udah main MSN. Enggak. Lo tau lah tujuannya ya. Nah, guanya sendiri belum pakai. Jadi gua masih SMS ke dia. Lu YM makanya. Lu pakai ini lah. Tapi YM kan gua juga diajarin sama lo. Ya banyak ceweknya MSN. Udah lo chat pakai YM aja. Nah, gua baru-baru ngechat pakai gituan aja. Kan masih pakai laptop ya dulu ya? Ngechat. Terus gua kalau udah nggak ngobrol, udah gua nggak bales lagi aja. Terus kata dia, lu kalau mau cabut pamit lah, katanya gitu. Iya, gua jadi nggak tahu ngobrol hilang. Iya, Aji pamit kayak gue cabut dulu ya, gitu kayak ini mah kagak dingin baik. Gue ngechat ngapa Aji balas ya? Tiap pagi tuh SMS. Nah itu salah satu tuh bemper belakang. Jadi bemper belakang nutup tuh sebenarnya gue udah pakai agak lama. Cuman kan dulu nggak tahu nyari barang pelengkapnya di mana kan. Jadi waktu itu bondo gitu deh, bempernya gue pasang, lampu plat nomornya kebetulan gue dapet tuh, gue lupa ceritanya gimana ya, pokoknya ada salah satu toko di Dutamas, almarhum Sugeng, kalau motor, ini kayaknya cocok nih, katamu plat nomor tapi warnanya silver, jadi bempernya hitam, plat nomornya silver kan? Iya. Terus gue dari hasil googling gue yang seadanya zaman dulu, setahu gue tuh plat nomornya di atas jadinya kan, jadi garnisnya hanya gue copot dulu tuh. Sisa bolong-bolongnya masih ada, gue kasih dop karet, plat nomor gue taruh atas itu, sama ada fog lampnya di kanan, gue pakai fog lamp Land Rover. Iya benar, karena Mas Adi ini mobilnya tahun 94 ya deh. 93 akhir. 93 akhir? 93 enggak deh, 93 benar-benar. Karena sampai 95 ya baru ganti muka ini. Iya. Jadi harusnya ada garnisnya. Nah, harusnya ada garnisnya benar. Garnis nyambung aslinya. Baru 95 baru misah tuh lampunya. Iya, jadi pisah. Nah, itu gua belakangnya jadi gitu. Nah, kelanjutannya adalah yang gue ceritain tadi, gue melintir di Sentul, gue nabrak ban, pintu belakang kanannya itu penyok gila, sekaligus kalau tarik mundur sama kejadian-kejadian yang sebelumnya kan suka ditabrak motor kayak tadi gue cerita. suka berarti sering. Itu ada patch yang dulu parah banget, terus platnya dipotong, platnya itu karatan, pintunya bolong kan dulu sebelah kanan, jadi waktu gue nabrak ban di Sentul itu pintunya juga sudah bolong. Nah, atas dasar itulah kayaknya gue mesti ganti pintu nih. Berangkatlah gue ke Indonesia Tunggal tuh dulu, cari-cari ada nggak pintu, ada sebelah kanan,
Cuman dia mau ini yang agak hancur kan belakang kanan. Oh kalau depan kanan juga ada cerita tololnya juga lagi gua. Jadi gua pernah ya di rumah gua yang sekarang tuh, ini garasi, ini ada pilar ya. Nyangkut. Enggak, gua sosokan kan mundur. Gua mau lihat belakang, pintunya gua buka. Iya. Jadi dengan pintu kebuka, pilar sini nih, tang. Iya, nyangkut. Wah, itu diketok meja anjing gue. Engsel hantem dong dari depan fender, enggak? Engselnya berubah bentuk. Berubah bentuk kan? Pilarnya enggak. Engselnya yang kalah. Nah, engselnya tuh pokoknya diangkatnya sampai diganjel-ganjel ring deh. Saya ingat gue pokoknya gimana caranya nutup pintu bisa dah gitu. Nah, fakta itu kan bikin dua pintu kanan gue tuh kayak tai ya. Akhirnya gue waktu ke Indonesia tuh nggak dapat pintu baru itu gue beli, tapi gue pasang as is. Iya. Bahkan mindahin perangkat di pintunya aja gue ngelakuin sendiri tuh, baru gue ke tukang body repair untuk masang pintunya. Jadi kayak regulator kaca, wiring power window, semua gue pindahin sendiri tuh. Oh, pindahin sendiri? Pindahin sendiri. Semuanya? Ngiri. Semuanya. Tapi pintu lu kan nggak apa-apa, nggak kayak pintunya Dana. Pintu Dana kenapa? Pintu Dana copot, yang Corolla yang start ya deh. Oh kalau pintu Dana kan ketabrak tronton. nangis kalau itu. Udah gitu, lu tahu ya, pintunya copot, kehajar deh. Hajar. Tronton terus mau komplain Tuh sama anak anjing situ. Pokoknya dia tuh lagi berhenti di bahu jalan. Iya, gara-gara nyopot sikring. Ada kabel yang song gitu deh, dia nyium bau gosong. Iya. Jadi dia ngecek dengan pintu supir kebuka. Ada truk nganter manggah mau berhenti di bahu jalan. Dari pov supirnya si Dana tuh nggak kelihatan. Jadi pintu supirnya itu ketabrak sama roda depan kiri si truk. Sampai benyek, sumpah. Pintunya Dana itu karena lo kebayang teman-teman, dia tuh lagi ngolong, posisinya tuh kakinya keluar. Lagi gini nih, nyari-nyari di bawah setir gitu, kabel mana yang problem gitu kan. Lo kebayang pintunya kehantem sama tronton ke bawah. Dan anjingnya kan udah, mobilnya dia udah lo bawa ke Supar tuh kan, Iya kan. Tapi nggak ada pintunya, nggak apa-apa. Jadi dia semenjak itu nggak ada pintunya gitu. Kelihatan gitu dia kontrol pedalnya gimana ya. Udah gitu tuh dia ngelewatin kampus di dekat Supar, dekat rumah gue itu Bintaro, ada kampus Mustopo Perhotelan. Dia lewat situ pas anak-anak kampus itu lagi keluar, gue tensin banget Jack, gak ada pintunya, jalan menuju Supar, bangke. Udah ditaruh di Supar tuh ya, udah lo cari pintu di Parung deh tuh, lo pakai DX gua aja waktu itu, DX Mas Goro masih di gua kan, pakai DX tuh, Warawiri pakai DX sehari 2 hari deh kalau nggak salah, ditunda-tunda gitu kan sama dia. Orang DX lebih enak dari mobilnya dia. Iya. Nah akhirnya dia dapat pintu di Parung, dipasang pintunya. Gue lihat pintu lo hitam, berarti pintu gue hitemin aja. Dia kan hitam tapi pilok. Hitamnya dipilok hitam gitu. Pintu lo aja hitam kan. Bagus. Pintu gue dihitemin aja benar. Karena ini menyambung tadi pintunya Adi yang hitam itu. Nah, pintu baru itu, or at least kalau NOS itu tuh kayak semacam epoksinya dari pabrik tuh warnanya hitam. Bukan cat ya. Jadi hitam, dan kayak Indonesia Tunggal gitu kan sebenarnya dia mungkin barang reject yang nggak lolos QC. Jadi kayak pintu gua gitu tuh sebenarnya dia hitam tapi nggak ada sealernya, Wan. Kan kalau ini lipetan pintu kan di sealer tuh. Dia nggak ada sealernya. Jadi waktu itu dulu gua sealer dulu pintunya. Sealer ulang berarti nggak ada sealernya. Kalau pokoknya waktu beli itu gua dapat pintu yang nggak ada sealernya aja intinya. Oh ini si Indonesia Tunggal itu memang tadi lu bilang barang reject bukan barang baru. Mungkin bisa reject, bisa lelangan. Oh iya. Juga ada gudang-gudang yang lelang kan. Lo beli slot gitu loh. Barangnya apa di dalamnya ya terserah. Oh iya. Pokoknya nanti lu lihat deh, ini slotnya harga segini nih gitu. Apapun barangnya lu terima aja. Tahu gue begitu. Nah, kalau yang cerita Acan tadi si begitu balikin dek bensinnya habis, jadi begitu gue mau pakai mogok kan anjing ya. Tuh gue maki hari itu, gue maki. Lo anjingnya udah gue bantuin. Tapi lu sering sih kena maki-maki sama lu sih, sering. Sampai hari ini sih sebenarnya. Lo udah gue pinjemin mobil buat ngebantu lo nggak ngisiin bensin bahkan kan. Sehari banget. Anyway, mobil gue tuh semakin belang tuh di era itu. Iya. Dan karena belang, terus ya itu kan waktu
gua kecelakaan dan kemudian gua ganti pintu itu kan juga gara-gara time attack. Iya. Tahun depannya lagi sebenarnya gue lebih eager lagi buat ikut dan serius karena di tahun 2011 itu sebenarnya Moti sama Eca tuh udah ngingetin gua, Wan, lu jangan nyiapin mobil mulu, lo nya latihan lah gitu. Oh, karena Nah, lu gua sibuk sama nyiapin mobil nih. mobil saja. Iya. nyiapin. Berarti itu time attack pertama ya, Day? Pertama. Nah, makanya buat yang tahun depannya, soalnya di era itu kayaknya emang kejuaraan time attack lagi getol kayaknya ya, diselenggarakan gitu. Nah, makanya buat tahun depannya gue lebih ke mempersiapkan diri gue. Jadi mobilnya tuh kan sebenarnya buat time attack 2011 itu gue udah lumayan prep lah tuh di Moti. Kayak mesinnya tuh gue upgrade tapi sifatnya bukan upgrade yang kompetisi ya, cuman gue naikin, gue upgrade lah gitu, kayak krukasnya gue ganti punya 4E turbo, terus pistonnya gue press gocap, headnya gue apa, spare klep TRD dan seterusnya. Bahkan kalau lo inget gue pakai karburator punya Crown 2800 yang di-set sama Ko Erik. Iya, jadi tuh setiap ke nongkrong di Paun nih teman-teman nih kan, Wang, cobain dong mobil gua begini. Selalu ada yang baru tuh, ada. Pokoknya tuh step by step ya, karena memang keterbatasan sangat, kemampuan lah. Tapi sangat berbeda deh. Jadi kalau menurut gue sendiri nih, saat zaman kita saat itu tuh, lu lebih menikmati deh. Karena lu tahu step by stepnya. Soalnya kayaknya mobil selalu ada rasa yang barunya lagi. Iya, gitu ya. dan lu jadi semangat lagi gitu. Iya. Cobain deh, ini enak ya, gitu-gitu segala macam. Tapi kalau ngomongin build quality ya jauh lah sama sekarang. Sekarang kan eksekusinya udah pada top notch semua. Kalau dulu kayaknya anjing dulu pasang velg terus diceperin aja kan buset keren banget gitu. Tapi ada proporsinya gobloknya tetap keren gitu loh kayaknya dulu tuh. Iya, tapi disitulah nilai-nilai yang kayak gitu deh yang nggak mungkin udah sulit dapetin saat sekarang. Bergeser, benar. Jadi kalau dulu tuh standar kita yang gue sempat ngobrol sama Dewa juga, wah, nih bengkel sekarang kadang-kadang agak yang kurang gitu ya. Dewa balik lagi, sebenarnya bukan bengkelnya yang kurang. Tapi standar lo yang naik, bener. Gitu, makanya lo bilang tadi bergeser itu kan. Jadi, tapi tuh kalau kita ngerasain saat-saat itu ya kayak, ih gila nih, keren banget nih gitu. Tapi memang hubungannya sama referensi juga sih, karena dulu ya internet udah ada, tapi kita nggak abuse internet kayak kayak kita abuse internet sekarang gitu kan. Iya, benar. Itu dulu mobilnya tuh udah gua upgrade. Itu sebenarnya Ko Erik, gua mau shout out ke Ko Erik sih. Jadi ya gue tuh beli karburator dari dia yang udah di set sama dia. Sebelumnya dia nanya sih mesin kamu udah diapain aja gitu, gue ceritain lah. Short blocknya pakai ini, headnya tuh digini-giniin gitu. Ya udah dia punya si karburator Crown 2800 ini yang udah dibikinin adapter buat intake Starlet. Jadi sebenarnya ke Starlet tuh pakai play. Problemnya cuman nggak ada idle up. Kalau lo inget mobil gue tuh dulu nggak ada idle up, jadi kalau nggak pakai AC tuh idle-nya 1500. Karena nggak ada yang ya begitu kompresornya masuk tang yang normal. Nah, pas mutus ya. Pas mutus, iya. Nah, waktu itu habis pasang karburator itu, gue bahkan tuh dikasih 3 spuyer tuh. Spuyer buat pagi, siang sama hujan. Kalau time attack, kamu nih pagi pakai ini, siang pakai ini. Kalau misalnya cuaca hujan atau lembab, kamu pakai spuyer yang ini. Dengan SST-nya tuh, SST bambu anjing. Jadi lu bisa kendorin pakai obeng, terus lu tusuk bambu itu, spuyernya kecabut. Iya, dan kayak di tempat obat gitu deh. Tempat obat, iya kan? Itu set sama karburatornya tuh. Anyway, malamnya gue cobain tuh mobil di tol dalam kota. Lagi-lagi jangan dicontoh ya kawan-kawan ya. Gue timpa nih, mobilnya kayak nggak nyaut atasnya. Paginya gue telepon Ko Erik, kok kayaknya di atas 5.000 RPM gitu udah nggak mau naik lagi RPM-nya. Terus kata dia, kamu cobainnya di mana? Di tol dalam kota. Kamu katanya mau time attack di Sentul, itu udah saya set buat Sentul, coba di Sentul. Bener lo begitu di Sentul sampai 7.000 mauan. Jadi kelembabannya beda kata Ko Erik antara Jakarta sama Sentul. Gila, mantep tuh orang tuh, bener. Shout out tuh Ko Erik tuh, ERC Tuning. Kalau kalian pernah tahu bengkelnya, stiker di depannya mirip TRD. Iya bener, tapi ERC, ya kan? Gue dulu pas jadi itu karbu. Soalnya kalau ngomongin masalah karbu nih, gue juga punya pengalaman banyak sama dia nih. Ada tukang karbu tuh di Taman Mini. Ya, Yono Karburator kalau itu. Apa? Yono Karburator. Orangnya ngikut, habis itu gini, Mas saya mau dibawa kemana ya Mas? Waktu itu karburator Kijang Eranggon. Udah Gon, kalau harian gitu ke Yono Karburator aja lah, kita coba bersihin karburator, bersihin. Terus kan problemnya tuh mobilnya tuh
karburatornya nembak-nembak. Entah setelan platina atau apalah nggak tahu, dulu belum ngerti-ngerti amat. Bawa ke Yono dibersihin karburatornya. Mas, tapi ini bener nggak jadi sembuh? Ya kita coba. Mas aja ikut. Ya Mas ikut lah. Ya udah saya ikut katanya. Terus kita nyobainnya jauh banget. Nyobainnya saya mau jauh. dibawa kemana sih, Sampai Mas, saya tuh mau dibawa kemana sih? Ya, anjing. Nyobain karburator jauh Saya banget. masih kerja loh ini kan saya Itu dibawa-bawa. tuh kalau nggak salah Yono karburator kan di Taman Mini ya. Iya. Kita nyobainnya tuh sampai deket Rakindo dah. Iya. TBS Mas, Mang ini Sono udah nyobainnya kejauhan. Enggak Mas, saya nggak takutnya kalau pas pas coba matang, angkat tem. Oh iya udah nggak nembak. Coba lagi. Dulu tuh tolol banget ya kegiatan nih, gue heran. nengok ke belakang, lah apa tukang karburator ya? Di belakang dibawa jalan-jalan nih. Jadi masih ada ngerjainnya lagi. Gue mau beli gorengan. Tinggal. Turun terus kita wewe. Parah. Aduh, Tapi tolol. ya itu saat-saat itu sih. Tapi karena emang buat mobil sih dah ya, lo hari-hari lo gitu. Iya. Jadi ada aja tuh kayak tadi tuh. Gue boleh cerita ya. Gue waktu SMA kelas 2 kalau nggak salah atau kelas 1 ya. Kakak gue yang cewek itu pernah ngomong sama gue tegas banget waktu gue lagi nyuci mobil. Otak lo mobil mulu, mau jadi apa lo nanti? Baru-baru ini gue pernah ngomong sama dia, gue nggak jadi apa-apa ternyata. Lu sumpah-sumpahan lu sih. Iya, benar juga ya gue nggak jadi apa-apa ya sekarang. Enggak lah, tapi kan lu jadi pembalap. Baik. Sekarang navigator Baik. kiri 5 gitu. Gitu. Jam. Gue salah nyebut jam jadi jembatan. Jadi jembatan. Jembatan motor ini. Lu yang kemarin lu ada motor sih. Apa? Ada motor masuk trek. Ada. Si lucu tuh. Gue klakson kan di sini ya. Kalau gue Habis itu tapi itu kan salah dia, itu kan hak gua ngelakson Tapi dia panik juga tuh dah tuh. Panik lah. Naik Itu motor. speed, soalnya kan agak kenceng. Seinget gua tuh speednya antara 100-120 tuh. Kita masuk situ, Iya, bener. lah motor gitu. Klakson hal-hal gitu tuh baru lucu kalau udah selesai. Iya, kalau pas lagi Pas itu kejadian tegang, masih iya. wah parah tuh, bisa bahaya. Iya, gitu. habis itu buat bahan bercandaan. Selang 3-4 jam lah ngakak aja ngeliat soundboardnya. Goblok memang. Ya sehat-sehat terus ya yang jatuh motor di Danau Toba mana kasihan. Ya lumayan dah tuh bonges-bonges Gua dah. cukup yakin itu dia kan mungkin masyarakat sekitar yang emang lagi kerja di hutan itu kan hutan apalah gitu yang emang buat industri. Jadi emang ada pekerja-pekerjanya. Gue rasa mobil balap lagi nggak lewat, gue lewat aja dulu bentar gitu. Ternyata Malah lewat ya kan. timingnya salah gitu kan. Iya benar. Nah, Udah ada ngomong Starlet ya? iya benar makanya nih. Nah, ini Sorry, balik lagi ke Starlet sorry, nih. sorry. Soalnya kalau gua udah bilang nih kalau sama dia intronya pasti panjang. Maafin kita ya, Iya, kita nah, ya. ini ngomongin Mas Starlet nih. Itu kan mesin udah lu upgrade kan, dengan karburator Crown 2800. Tapi inget ya teman-teman ya, ini udah dipen-pen buat Starlet. Iya, Jadi buat itu lo yang itu udah pakai di set sedemikian rupa sama Ko Erik buat dipakai ke mesin Starlet. Yang waktu itu spesifikasinya juga kan gue ditanya dulu spesifikasi mesin lo kayak apa. Iya, itu disesuaikan. benar. Jadi jangan tiba-tiba teman-teman Gue yang juga pakai baru ingat Starlet ya karburator gue pasang itu. Camry. Enggak gue jualin. Lu masih ada enggak? Payu. Oh, aku kalah udah lipat. Ya, kalau misalnya teman-teman yang pakai Starlet jangan tiba-tiba pasang karburator Camry 2800 dah. Kami udah nggak pakai karburator kan? Itu apa tadi? Crown. Crown, sorry. Enggak, Camry. lagian Iya. Crownnya juga sekarang kayaknya udah kebanyakan dikampakan sih ya. Crown 2800. Tapi kayak nanti Kalau kata yang Mas Adi bagus ganti pasti karbu. dipelihara. Kayaknya Iya. mobil-mobil gitu tuh nasibnya nggak pernah ada di antaranya kalau kayak Iya, katakan benar-benar. ya Great Corolla kan ada yang di antaranya. Mungkin dipakai tiap hari tapi ya secara visual mungkin bukan yang cileng apa gimana. Tapi ada yang bagus banget, ada juga yang kondisi kampakan. Kalau Iya. kayak crown-crown gitu gue lihat tuh antara Bagus banget atau kalau kampakan. nggak kampakan udah. Jarang ada yang di antaranya. Iya, benar. Iya janganlah aplikasi itu nggak usah. Iya, jangan di aplikasiin nanti aja. Kok kata Mas Adi bisa, kok nggak bisa sih? Waktu itu bisa. Iya, bohong Mas Adi nih. Tapi Nggak enak, sesuaikan. bok di Jakarta coba ke Sentul, bok juga. Ya. Saya udah bawa ke Sentul, saya udah bawa ke Dalko, tetap nggak enak Mas. Di Ciawi juga nggak enak tadi kan. Jangan, karena udah disesuaikan gitu teman-teman ya kan. Terus Lupa kan lu setelah nanya apa kan? Hah? Ada lupanya kan lu Iya, nanya apa, ya. Tadi kan ngomongin masalah mesin di upgrade nih. Iya.
setelah lu upgrade mesin nih dengan penampakan mobilnya yang kalau gue ingat tuh ya. Yang tadi udah cerita mungkin ya. gue cari fotonya nanti buat insert. Iya, ada kap mesin abu-abu, bumper, abu-abu. pintu hitam, mobil pendek banget pakai LCT 4. Iya kan, terus pakai Neova ya deh. Pakai Neova AD07. AD07 saat itu belum ada AD08 atau AD08R. Coilover TRD, pakai joknya juga. Sebenarnya coilovernya kombinasi. Jadi gue pernah beli coilover Ohlins upside down. Keren. Zaman itu dia udah pakai Ohlins. Nah, kan zaman dulu barang dari negara tetangga gampang masuk. Jadi bukan hal yang mewah lah. Pokoknya gue dapet Ohlins upside down, tapi abis gue pakai itu depannya bocor. Nah waktu itu intinya ya karena gue juga kurang modal, jadi nggak berani cari tahu ya. Gue nggak tahu cara rebuild coilover itu kemana dan gimana. Jadi yang masih utuh cuman belakang. Kemudian gue beli lagi-lagi dari negara tetangga juga kan, emang kondisi scrap gitu kan. Gue beli coilover TRD. Nah coilover TRD itu begitu gue pakai 4 part ya belakangnya bocor. Iya. Jadi waktu itu depan TRD, belakang Ohlins tuh coilovernya. Bukan gara-gara mewah, tapi adanya cuma itu. Ya bisa aja, pada banyak shock breaker lain. Ini mah depan anak muda tuh nyari setelan coilover paling rendah seberapa ya udah di setelan paling rendah. Enak apa enggak tuh bukan urusan. Ya kalau ini ya nih, gimana caranya mobil cemburu banget. Gue bilang buset deh, dulu gue pendekin, emang karena dulu otaknya cuma sampai segitu doang ya teman-teman ya. Dulu kan gue juga motong per, bagi dua. Iya. Shock breaker nggak gue apa-apain, mobilnya keras banget kayak bangke, tapi mobilnya nggak pendek-pendek banget. Pasti ya, lihat deh mobilnya rebah banget ya gitu. Dulu kan gue belum ngerti teman-teman, gue belum ngerti kayak gitu. Dulu tuh gue ngertinya sama dia nih, bongkar per di rumahnya dia. Iya, dulu DIY semua, sumpah. Di rumah gue tuh DIY. Nggak ada tuh lu pakein kawat, kagak. Temen gue lagi nongkrong, jedeng, kena per. Jadi dulu kalau bongkar di rumah gue tuh ya, DIY, kita sering tuh nyeperin, tapi udah ada pernya. Jadi, kita pakai per potongan ini aja nih ke shock lo, kayaknya masuk gitu doang. Nah, mobilnya masih standar nih. Shock breaker itu kan kalau lo mau bongkar, pernya mesti dipres. Baru si mangkok atas sama supportnya bisa dicabut. Kan gue nggak punya presan ya, jadi ya gue arahin ke arah yang kosong, terus gue pakai kunci yang extensionnya panjang banget nih, gue injek gini, kendorin, set, belum, cabut lagi, masukin lagi, set, kendorin lagi, set, belum, sampai akhirnya, temen gue yang ngerokok, udah nyampe sini. Ini jauh banget. Dulu ngelipet fender sendiri ya. Ngelipet fender. Ini mulai pertama nih hanya urusan kaki-kaki teman-teman. Dari mulai ngelipet fender, motong per. Tadi yang Adi cerita pernya udah ada. Pertama gampang. Yang kedua kayaknya tukang per bisa ngira-ngira, kita juga bisa nih. Lihat segimana potongnya? Segini dah. Bawa segini. Dangak ke belakang pendek. Udah dari ditanya sama yang punya mobil gue rata nggak rata? Rata. Males ribet bongkar lagi rata-rata. Mobil gue udah sih, kagak. Udah dari kaki-kaki karena memang kita memang penasaran banget bongkar interior. Temen gue Dana tuh baru beli staret kotak. Interiornya rada buluk. Pilok aja kali ya? Pilok. Nggak apa-apa ya, nggak kelihatan di pilok. Pilokin, cakep nih. Gitu. Terus ada deh nemu duit 1000-an. Di dalam asbaknya. Set, dai copotin dulu. Kagak apa-apa. Jadi duit 1000-nya termasuk dalam asbaknya jadi warna hitam. Tapi pas orang buka asbak, lah nggak ada duit 1000-an gua. Pas dibuka, kenapa belang gini ya bulet-bulet. Kerjaan dia nih, bangke. Aduh, tapi saat itu tuh DIY lu jadi tahu. Dia tahu, benar. Segala macam. Nah itulah perjalanan si KS ini ya teman-teman ya. Tapi sebenarnya kalau hubungannya di era itu ngomongin mobil, sebenarnya gue lebih abusive ngoprek si KZ sih. Ini karena sebenarnya waktu itu ini adalah mobil kakak gue yang cewek. Iya benar. Cuman dia udah punya mobil lain sih, maksudnya udah punya rezeki buat beli mobil lain. Jadi sebenarnya ini second car lah gitu, tapi gue nggak berani ngoprek yang terlalu ekstrim. Gimana, tapi kan itu ekstrim juga ya. Ekstrim. Pernyataan gue nggak valid ya. Iya, lu ekstrim dah, ekstrim. Sampai yang punya mobil, ini pendek juga dia mobil. Ini bawanya gimana nih? Jadi yang punya mobil nggak bisa bawa. Jadi
itu tuh terakhir bahkan coilover TRD yang depan ya, mur kontranya tuh gue cabut loh. Karena Jadi, supaya lebih pendek lagi. kan mangkoknya 2 tuh, maksudnya setelannya 2 kan buat kontra. Jadi tuh gue copot soknya, pere gue cabut, mur kontranya gue buang, udah yang paling bawah gue pasang. Wah PA dah. Mbak, masuk aja Mbak. Nih nanti ganti beauty set aja ya. Iya kan? Itu saking mau pendeknya tuh deh ya. Saking mau pendek. Karena pokoknya berakhir tuh coilover part-partnya bocor. Udah nggak ada sisa tulang dah pokoknya. Makanya terakhir gue pakai lowering kit yang masih gue pakai sampai hari ini. Nah, time attack pertama, time attack kedua, lu masih pakai tuh kok. Time attack kedua masih prime, itu nyetelnya juga masih proper, bukan yang Japan sampai habis. Nah. Pokoknya disetel proper lah kalau yang time attack kedua itu. Pendek itu nggak pendek-pendek banget. Setelah time attack kedua itu udah nggak ada kegiatan time attack kan, mulai dah tuh jiwa-jiwa anak mudanya PA, keperin lagi, gitu. Cambernya ditambahin biar kayak tracker, buat tai mesinnya cuman paling 20 HP kali anjing. Laganya udah kayak mau kemana. Tapi saat itu kenceng banget Rasanya. Iya, saat itu tuh kita pede tuh masuk ke tol bandara. Bertiga, gue inget banget tuh mobil gue sama 2E, mobil dia, mobil Mas Muklis alias Mas Komar. Mas Komar, bener. Gue lagi pas sensor gue kecabut, kayak vakum gue tuh kecabut, mobil gue pincang. Gue minggir, set. Itu gue ngeliat banget tuh. Mobil dia sama mobilnya Komar, itu mobil Komar kayak didorong, bemper ketemu bemper. Pas gue ngeliat gini, emang bangsat orang nih. Bener-bener didorong. Saya waktu itu Komar mesinnya standar, gue udah gue upgrade kan, jadi iya, gampang. Iya, bener-bener didorong teman-teman. Lu kalau ngeliat gini jailin. kayak ditabrak abis itu didorong gitu. Wah ini ngaco. Pas sampai sana, lu gila lu deh lu. Gua nggak bisa ngeliat kap mesin. Di spion gua langsung ke muka lo, katanya saking deketnya tuh sama belakang. Aduh, PA. Tapi dari balik lagi buat ke mobil ini, itu kan kemarin tadi kita sudah ceritain nih deh. Perjalanan dari mobil ini. Kalian tahu jadi dari mobil ini kayak gimana, sampai dipakainya kayak gimana, sampai di mana di saat apa yang bikin lo yang ngomong bakal ini kayaknya mesti gua restore nih. Restore deh, gua mesti. Iya kan kalau ngomongin masalah yang kemarin-kemarin, lo lebih ke kayak yang bodoh deh, kap mesin abu-abu pasang, bumper abu-abu pasang. Gitu. Dulu prioritasnya secara mekanis mobilnya normal, visualnya gua nggak terlalu mikirin. Gitu dulu ya. Nah cuman sebenarnya kalau ngomongin mengenai restore, nggak tahu kenapa gue dari zaman kuliah kali ya, gue tuh selalu punya ngayal babu kali istilahnya. Gue pengen ngerjain mobil dibagusin gitu ya, dengan skala yang bener-bener kayaknya semuanya disentuh gitu. Cuman itu kan sekedar hayalan babu. Makanya sebenarnya fast forward ke 2016 waktu gue dapet kesempatan kerja di Brazil. Ini shout out to Mas Yahya, thank you Mas Yahya buat kesempatannya waktu itu. Hasil yang gue terima dari pekerjaan itu memang gue rasa cukup untuk mewujudkan hayalan babu gue yang di masa kuliah itu. Benar. Sebenarnya kalau boleh, ini untold story sebenarnya gitu. Jadi pemain bola deh waktu itu deh. Hah? Pemain bola ya? Iya, gua waktu itu belajar gocek sebenarnya. Ada les gocek. Jadi tiap hari kerjanya gocek aja. Gocek dibayar, gocek. Nah, itu sebenarnya waktu itu memang gua juga agak dilematis. Gua mau eksekusi KZ atau Starlet ini. Soalnya posisinya Starlet ini tuh bahkan saat gua berangkat akhir 2016 itu mobil ini sudah mangkrak 1 tahun kondisinya. Nggak pernah disentuh lagi sama orang, sama kakak-kakak gua nggak ada yang pernah nyentuh. Jadi bahkan dalamnya udah sarang laba-laba gitu-gitu kan. Nah waktu itu juga sebenarnya gua nggak serta-merta kepikiran untuk restore total nih gitu. Tadinya gua cuman sekedar mau gue hubungin Mas Moti ya tentunya, ini kan dia guardian angel gue. Iya benar. Gue sama Mas Moti, Mas gue tuh sebenarnya gue ada tabungan nih, gue pengen bikin KS bisa dipakai lagi, cuman ya tampangnya nggak jelek kayak gitulah, gue mungkin pengen disiram terus
Mungkin kalau mesinnya perlu di refresh gitu, kaki-kakinya kalau ada yang ngoblak ya diganti gitu. Cuman di saat yang bersamaan Moti itu baru selesai nge-restore starter kotak Wan yang dari gua. Si merah marun Iya, itu. B2463HN Oh, itu. itu si gurih Itu kalau banget. tarik mundur starter kotak itu memang dulu punya customer Moti. Iya. Datang untuk swap Matic 3 speed. Waktu mobil itu datang, Moti kayak gue pernah cerita ini sih sebenarnya di konten lain, tapi ya gue ceritain lagi lah. Si Moti itu ngubungin gue, "Dai anjing lu mesti datang ke sini, lu lihat starter kotak nih kondisinya gokil banget." Cuman yang gokilnya bukan yang lo bayangin ya, mobilnya buluk, catnya gini. Mobil itu kalau hipotesa kita, mobil itu salah cuci, bukan kejemur. Jadi mungkin cucinya pakai deterjen, Wan. Waduh. Jadi catnya jelek, tapi mobil itu mint banget. Hanya catnya jelek. Untungnya kacanya nggak baret-baret. Deterjen. Nggak, asumsi gue ya. Soalnya catnya tuh belel banget di semua panel. Oke. Gitu. Cuman kondisinya mint, kolongnya tuh nggak pernah ada bongkaran, bahkan masih mayoritas baut-bautnya tuh masih coretan yang QC-QC itu. Gile. Makanya Moti ngontak gua, "Anjing lu mesti datang nih, mobil ini anjing kondisinya top banget," kata dia gitu. Gua datang, anjing iya bagus banget lagi ya. Tapi lagi-lagi ya bagus itu bukan bagus yang kinclong gitu loh. Tapi ini kayak hidden gem kali kalau bahasa anak sekarang. Iya, gitu. gila. Bahasa anak sekarang. Nah, itu 2 tahun atau setahun sejak si customer itu datang, itu tuh ngontak Moti lagi, mobil itu mau dijual. Ya pokoknya singkat cerita, mobil itu akhirnya gue beli, gue pakai sekitar 3 tahunan kali Wan ya. Kan kita sempet jalan naik HN juga kan. Gue pakai, habis itu gue jual ke Moti karena gue udah mulai nggak kepegang lah gitu. Dengan kemampuan finansial gue yang pas-pasan ya kan, gue nggak sanggup lah megang mobil lagi gitu. Gue jual ke Moti, di restore lumayan pol-polan lah sama Moti gitu. Iya. From ground up gitu bangunnya. Nah, balik lagi ke momen yang tadi gue ceritain bahwa gue di Brazil dan gue mau bagusin Starlet. Waktu gue nelfon Moti itu tuh pembicaraannya mengarah ke lo nggak mau nih, lo restore aja gitu loh. Oke. Dibanding lo cuma nyiram dan lo segerin, lo nggak mau restore aja gitu loh. Cuman ya waktu itu gue masih ragu-ragu, tapi gue pengen bagusin KZ juga mas, Ina Inu. Kebagi dua nih. Kebagi dua, tapi waktu itu Moti yang di Jakarta juga bilang, "Dai sebenarnya kalau ngomongin kondisi overall, si Starlet ini tuh panelnya aja yang pada jelek gitu loh. Kalau shellnya selain apron ya, apron kan ujiannya tadi pernah lah, pernah buka pagar lah gitu. Selain buka pagar, bukan kena pagar karena habis kena pagarnya kebuka, ya kan ya. Mobil jago ya buka pagar. Ini paksa sih buka pagar ya kan. Iya, secara shell kondisinya bagus. Kalau KZ itu kroposnya udah di mana-mana. Oke. Gitu. Terutama lantai ya, lo tau lah mobil itu kan disiksa sering gitu, banget jadi floornya pada karatan gitu. Gue tuh di KZ juga, ya ini gue ngaku dosa aja, gue tuh suka ngelakuin kesalahan tolol zaman dulu. Jadi kayak misalnya karet bagasi nih, si jepitannya tuh udah nggak tight terhadap si pelipit bodinya. Terus asumsi gue, oh ini bakalan bocor nih. Solusi gue tempelin sealer. Nah, gue juga bertahun-tahun kemudian baru tahu bahwa sealer tuh juga jenisnya banyak. Iya. Sealer yang gue pakai itu adalah sealer aquarium yang dimana sifatnya asam. Iya. Jadi sebenarnya saat si pelipit itu gue olesin sealer, dia akan berkarat. Karena dia makan si besinya. Makanya si pelipit karet bagasi KZ tuh sebenarnya karatannya parah gara-gara kayak gitu-gitu. Terus ada juga misalnya lipatan pintu belakang yang tadinya ada bakal kropos, gue tutupin pakai sealer, niatnya baik, tapi ternyata malah kropos kayak anjing gitu. Nah, kayaknya kalau mau di restore butuh effort yang jauh lebih gede dibanding kalau si KS nge-restore si Starlet ini, si KS. Dan di samping itu sebenarnya Moti kan dulu masih suka pulang pergi ke negara tetangga tuh. Jadi memang stok barang Starletnya dia lebih banyak dibanding stok barang Corolla kan. Gitu. Jadi singkat cerita dari jutaan pertanyaan dan tanya jawab gua ke Moti, akhirnya mengerucut ke kalau lo mau restore kayak lo mendingan restore KS deh gitu. Kalau lo mau bangun nih lebih possible dan lebih ketaker
lo ngerjainnya kayak gimana gitu loh. Makanya akhirnya di 2017 awal lah kira-kira gue memutuskan oke lah kita go deh Mot, kita restore KS deh. Restore si KS. Benar. Nah ini buat teman-teman yang dengerin juga, ya KZ, ya KS, itu tuh plat nomor ya teman-teman ya, itu panggilan buat mobilnya Adi, si Corolla SE-nya dan si Starlet-nya. Kalau sebenarnya nih buat teman-teman yang nggak tahu nih mungkin taunya KZ-nya 1702 KZ. Sebenarnya yang asli itu 1702 KS. Justru yang asli KS. Jadi yang pertama kali ini plat nomor ini tanggal pernikahan bokap nyokap lo ya. Iya. Dan ini KS-nya itu inisial dari bokap nyokapnya. S-nya bapak. Dan plat nomor ini sudah nempel di Starlet kotak sebelumnya. Kalau iya, KZ dipindahin ya. Kalau KZ itu adalah plat nomor baru sebenarnya. Jadi pertama nempel di kotak dulu, Starlet kotak 1702 KS. Kotaknya dijual ya deh. Dijual, plat pindahin nomornya ini iya. crossing. Nah KZ itu plesetan dari si KS, ya kan? Iya. Jadi Nih, buat nama almarhum bapak itu Sujono dengan ejaan nama SOEDJONO. Jadi makanya diplesetin jadi Z biar Zujono. Oh. Maksudnya pronunciation-nya tuh mirip gitu. Karena dulu kan kalau bisa ngakal gimana ya caranya biar bisa sama lah formatnya. Sementara bokap gue tuh entah kenapa kurang srek untuk naruh inisial dia di depan, kan bisa aja 1702 SK. Iya misalnya benar. gitu. Tapi kayaknya bokap tuh lebih pengen tribute inisial buat pertama tuh ibu. buat ibu gua. Iya. Gitu. Jadi KS sama KZ. Cuma Benar, waktu artinya. gua SMA, gue lebih sering pakai Corolla kan ya, karena emang dihibahinnya Corolla, makanya lebih dikenal dengan si KZ. Benar. Makanya nickname gue jadi Adik KZ. Adik KZ, gitu. benar. Dan udah terkenal lah teman-teman ya, tahu lah semuanya. Lu mesti lah. nyanyi aku. Jangan lupa bahagia, miss you all. Tapi ya itu si aslinya tuh sebenarnya KS, 1702 justru si asli KS gitu. Nah, setelah lu obrolan sama Mas Mon segala macam, pertama kali yang lu pikirin nih ini saat lu mau restore mobil ini dengan apa yang lu siapin selain duit ya? Apa yang pertama kali lu cari? Gue sangat-sangat ingin engine swap tuh udah utama banget tuh. Tapi gue nggak mau turbo. Kenapa? Karena menurut gue normally aspirated tuh lebih hassle free dibanding turbo. Karena gue pernah punya Starlet kotak dengan mesin turbo kan. Pernah juga itu teman-teman pakai ban rally, ban rally dengan semir Bang Zen. Semin Bang Lo Zen ngikutin ya. gua. Abis itu masuk ke tol dalam kota ke bandara. Ada terbalik, dah. Nggak apa-apa. Belok. Gua pernah juga pergi sama Iwan. Kebalik. Ewan kita ke acara di Ancol kalau nggak salah kan. Iya. Gue bawa mobil, dia bawa mobil. Gue setelan mobil gue pakai ban pacul tuh, Compare 14 pakai Advan GR. Tapi mesinnya turbomatic. Ini bangke nih orang nih. Semirnya gue semir Bang Zen yang bening tuh. Gila. Gue semirin kayak anjing, basahnya kayak gila. Yeah. Jadi kedek-kedek tapak juga gue semirin tuh. Jalan konvoy gue di depan kan. Rizwan mobilnya cemong semua mas. Lu bayangin sampai kaca-kaca atau mobil gua cemong. Anjing mah mobilnya jelek. Lu mah kebangetan badai asli. Sampai kaca, cemong. Astaga. Udah gitu saking thicknya si semir ya, kalau dilap tuh nggak hilang. Iya, Malah saking kayak wah anjirnya mobil dari kasihan nih padahal tuh- parah. tapi ngomong-ngomong ya, ini gue sincere nih. Dulu di era gue mulai kenal lo, sebenarnya setup Starlet impian gue tuh kayak lo, pakai velg Mercy. Enggak, sumpah demi Tuhan, gue gak mau nih. Gue ngucap depan kamera nih. Dulu tuh gue pengen banget Starlet gue pakai velg Mercy, tapi nggak pernah kesampaiannya. Makanya gue ngeliat mobil tuh kayak anjing nih. Ini kayak dia menerjemahkan apa yang pengen gue aplikasikan, kecuali interior. Interior gue gak pernah pikiran. Interior lah sama gua ya. Itu kayak semir ban lo yang nyiprat itu masuk ke dalam dah. Mau jadi coklat semua gitu ya. Interior Starlet Rizwan kayak Porsche Cayenne. Dan abis itu kemarin beberapa hari yang lalu gue dikirimin sama salah satu teman gue. Wan, ini kayaknya saudara gue beli mobil loh. Ah, beneran nih? Yang bener loh. Bisa gua bilang EDW gitu. nih? Iya, nah. Pelan gua tuh- 1543 DW dong mau ingat. Bisa EDW. Terus serius lo kirimin ke gue, bener deh. Beneran? Mobilnya sudah 2 tahun mangkrak di garasi, nggak keurus, lagi mau di restore sama saudara teman gue.
Dan plat nomornya gue nggak tahu sekarang plat nomornya Ya, apa. karena plat nomornya kayak terakhir udah ganti karena setelah pindah tangan, gue pernah ngelihat di daerah Ciledug mobil Iya lo benar. masih pakai krono tapi tinggi. Iya, dan itu masih gitu dah. Masih pakai krono juga. Masih pakai krono, dibikinin dop sama dia, daleman coklat. Tapi yang gua kagumnya nih, ini bener ya, itu gua ngulitin 2005, 2006. Sampai sekarang tuh dah itu mobil dah. Masih nempel Nggak ada gitu ya. pecahnya, nggak ada. Ya lu tahu dong kalau mobil itu kan lem ya. Iya. Itu tuh teman-teman ya kalau saat gua abis ngulitin, masuk 2 hari sih mabok. Ibon mulu, Soalnya interior mobil Rizwan tuh semua bagiannya dilapis kulit coklat. Iya. Jadi kayak door trim Starlet kan atasnya ada vinilnya diganti kulit coklat, si boardnya diganti kulit coklat, dashboardnya dilapisin coklat, sampai lubang speaker yang di depan itu lupa dilobangin. Jadi kok gue dengerin musik di sana, gue gak pernah enak ya? Gue ganti speaker yang enakan. Speaker gue gak enak banget nih. Gimana mau enakan? Ini lubang speaker aja ketutup sama kulit sintetis. Terus gimana Day? Ya kita seset aja. Emang bisa? Bisa lah. Gue seset tuh di Rapi rumah. nggak? Rapi. Rapi udah, lu gak percaya sama gua. Pakai cutter yang baru, strak. Cabut. Bret. Dah itu sisa-sisa lemnya. Ya udah begini emang mau gimana lagi. Lo bayangin ya, itu tuh di bawah keseset benar suara sih keluar. Itu bekas lem juga keluar. Ngapa Jadi kan kisi-kisi gini nih ya. Iya, Lo bayangin tuh pasti si workshop yang masang kulit pasti kan ngelemin dulu gini. Jadi begitu kulitnya dicabut, di antara sini-sini tuh aibon gitu. Parah. Wah jelek dah kayaknya. Oh jelek. Tapi Iya. itu format luarnya dulu gua pengen banget kayak lu sih pakai velg Mercy, terutama si S-Class Magnesium itu W220 ya. Iya 220. Itulah pokoknya anjing gua suka banget tuh dulu. Tuh gue pakai itu ketemu Adi lah dengan gaya yang sangat bertolak belakang. Ya, gua pakai masih pakai Comparelli kan. Iya, bertolak belakang dengan gaya yang biasa gue lihat sehari-hari. Bener. Tapi gue jadi bisa merasakan kalau mobil yang dipakai sama Adi ini si SE itu enak. Dulu enak. Gini kan gue gini, mobil harusnya kayak gini nih. Iya sih, kayak gitu. Harusnya kayak gini bentukannya. Tapi artinya gue tolol ya, mobil dulu enak dibikin jadi nggak enak lama-lama. Makin hari makin nggak enak, lo bayangin deh. Iya, pokoknya itu dosa interior Rizwan. Jadi ya, kalau gue boleh menyimpulkan, memang orang tuh butuh salah dulu. Bener. Untuk jadi sekaliber Rizwan sekarang. Enggak. Ya. Kalau itu enggak. Jadi Ya. dia tuh udah pernah nyobain segala macam menu dulu sampai akhirnya tahu menu yang enak dan bener tuh kayak gini gitu. Gitu teman-teman. Jadi kalau emang pernah salah ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi wajar. jangan keterusan. Jangan diterusin. Bener. Bener. Gitu. Nah, ini kan lu ngomongin masalah restore si Starlet nih, Dan, Iya. ya kan? Balik lagi nih ke restore Starlet nih. Lu sampai ngomongin tadi kan lu ngomongin mau ngecat doang, Iya, mau bikin tadinya. enakan doang gitu kan, Bener, ya kan yang bener. ngomongan lu ya. Terus sampai lu setotal ini lu ngomong pertama kali yang lu ituin engine swap. Engine swap gue pengen banget. Iya kan. Nah, tadi di belakang sebenarnya bukan mesin ini yang awalnya lo mau. Sebenarnya. Iya. Sebenarnya. Mesin apa nih? 2JZ. Enggak ya. Jual JZ tapi front wheel, jadi mobilnya lebar banget. Enggak, dulu tuh sebenarnya waktu gua akhirnya memutuskan untuk bikin Starlet ini lebih bagus lah gitu ya, dengan performa yang gua upgrade, itu gua pengennya bikin katalog based. Oke. Jadi tadi gua udah sempat mention kalau emang dari awal gua pengen mesin normally aspirated kan, NA nggak turbo. Karena backstory-nya gue pernah punya Starlet kotak turbo, menurut gue ada poin-poin yang lebih demanding dibanding mesin NA. Contoh misalnya lo sering lo timpa-timpa lah gitu, turbo kan ada umurnya, lo mungkin mesti refresh turbonya dan atau ganti turbo baru. Sementara di NA kayaknya problem-problem kayak gitu bisa Nggak ada. lebih nggak ada gitu, Ya, ya. karena bahkan turbonya aja nggak ada. Oke, jadi gue emang pengen mesin NA. Pertama kali gue memutuskan untuk bangun mobil ini dan engine swap, gue sebenarnya pengen mesin yang sesuai sama literatur lah, katalog Iya. gitu. Nah, Purist lo. ceritanya ya. Ceritanya. Tapi bangun mobil juga tampangnya nggak puris. Nggak ada katalog gini tuh nggak ada. Nah,
mesin injeksi yang gue pengen itu adalah 4 EFE. Jadi kapasitasnya tetap 1300 cc, tapi udah twin cam dan injection. Gitu. Nah, karena keinginan itu, fast forward dikit, waktu Mas Moti lagi ke negara seberang, gue nitip cariin gitu. Nah, ini sebenarnya untold story berangkat dari sini nih, Wan. Ini ada beberapa cerita yang memang tadi gue ngobrol sama Adi, yang mau gue angkat sekarang ini adalah si untold story, karena kebanyakan orang ngelihatnya yang kayak gila. Mas Adi, Indah-indahnya lah gitu ya. Mas Adi nih bangun mobil nih, gila semuanya baru. Di balik itu semua teman-teman ada beberapa kekusutan. Contohnya si mesin ini. Jadi waktu Moti lagi ke negara seberang itu, dia tuh menemukan ada half cut Starlet SI, which is tampangnya begini nih, NA, ya kilometernya baru 70.000 kilo. Cakep. Gitu. Nah waktu itu, ya itu kan dia berangkat sebenarnya bukan untuk nyari itu, tapi kebetulan dia nemu, dia ngabarin gua. Wah menarik juga tuh, gitu. Terus kalau misalnya saat itu kan lagi-lagi Mot itu masih rutin sebenarnya bolak-balik. Waktu itu gue bilang sama dia, Mot, kalau misalnya nanti lo lagi kesana lagi dan barangnya masih ada, mau dong. Kayaknya gue mau tuh, gitu. Lo tanyain aja harganya berapa dan segala macem. Jadi di yang pertemuan pertama dia sama Halfcat itu dia nanya harga dan segala macem, gue cocok lah gitu. Cocok. Terus pas keberangkatan kedua itu kayaknya emang masih rezeki gue tuh, barangnya masih ada. Barangnya masih ada. Terus gue tebus. Cuman kan kalau ngirim ngirim lengkap dengan shell yang setengah itu tuh agak makan space. Iya. Jadi waktu itu barang-barang yang nempel di Halfcat itu dibongkarin, Wan. Oke. Dibongkarin, di-pack di dalam satu peti. Habis itu dipetiin lah gitu. Bahkan waktu itu karena mumpung di sana, sebenarnya gue ngumpulin beberapa barang loh buat KZ, nggak hanya buat KS. Jadi gue nemu kaca Chromex buat KZ, terus ada kan kayak tadi gue bilang tuh pelipit karet bagasinya KZ tuh karatan. Gue tuh beli potongan ini, Wan, deck speaker sampai belakang, deck speaker sampai pelipit bagasi, sampai potongan lampu belakang lah. Oke. Gitu. Itu gue beli tuh. Niatnya biar kalau misalnya gue beresin karate KZ, gue tinggal las aja nih, ngelepas cantuman, ganti panel gitu. Iya. Pokoknya udah petinya penuh, dipetiin. Nah sebenarnya yang jadi cerita pahit tuh adalah di peti ini. Peti ini tuh nggak pernah datang Sampai sekarang? sampai hari ini. Jadi segala kemampuan finansial gue yang terbatas yang gue curahkan ke sana itu agak hilang sia-sia. Agak hilang sia-sia. Iya. Nah tapi ini bukan gara-gara Mas Mot, bukan. Ini pihak yang mengurus pengirimannya ini entah ada mas. Jadi si gini loh, forwarder. Bukan hanya gua yang kehilangan barang. Jadi gua tuh hanya satu bagian kecil dari sekian banyak pengiriman yang hilang. Jadi gue justru kalau ngomongin orang-orang lain yang bareng sama kloter gue itu, mungkin kerugian gue paling kecil. Gitu. Jadi maksud gue bukan yang gampangin duit, tapi ya udahlah ini musibah kami bersama yang ada di dalam peti itu. Ya gue mau berbuat apa lagi gitu loh. Nah sebenarnya yang lucu itu sempet ada satu momen gitu ya. Sebagian kecil barang dari peti itu tuh dikirimkan ke Moti. Tapi kecil banget, misalnya sistem AC. Waktu itu ada tuh kayak box evaporator bekasnya datang, wiring AC-nya yang cuma sebagian datang. Oh, cuma sebagian juga nggak full? Sebagian juga nggak full. Terus kayak pipa-pipa AC kecil-kecil datang. Apalagi ya, speedometer, kaca Chromex gue datang. Buat KZ? Tapi kaca Chromex itu gue beli kan samping dan belakang. Depannya nggak dapet, belakangnya pecah. Iya. Jadi gue dapet sampingnya masih tersimpan sampai hari ini. Warna Chromex Corolla biru. Oh biru. Kan lo tahu kaca KZ tuh sebenarnya juga, aduh kasihan dah. Iya sih kalau ngeliat gitu. Ya teman-teman jadi kacanya yang itu follow gini. Instagram media nggak tahu lah ya. Jadi kacanya itu dulu zaman bokap gua nih,
kacanya jamuran banget. Terus bokap gua punya teori sendiri. Kayaknya kalau dicuci pakai sabut bersih deh jamurnya. Sabut. Iya, Yang jamurnya buat cuci bersih. piring. Iya, jamurnya bersih tapi nggak bisa lihat luar. Iya. Jadi baret ya. Iya, jadi baret banget. Habis itu dibawa ke tukang yang sanding kaca. Ah. Ya mendingan, tapi sebenarnya kalau lo inget KZ dulu tuh kacanya baretnya tuh parah banget semua kaca. Makanya dulu tuh gua nemu kaca Chromex itu gua agak wah boleh juga tuh buat nanti kalau misalnya beres-beresin kacanya gua ganti-gantiin sama yang Chromex ini. Nah, gua tuh tadinya mikir kaca belakang itu kan harganya lumayan, anjing jadi pindah ke KZ ya, sorry ya guys. kaca belakang Corolla itu harganya lumayan, makanya waktu itu gue ngoyo beli Chromex-nya tuh samping dan belakang. Kalau depan gue kepikiran waktu itu gue beli baru aja di sini karena kaca depan kan yang lo lihat gue pengennya tuh fresh gitu. Hilang dong bekas stiker Bob Marley-nya. Hah? Udah nggak ada juga. Oh, udah. Ya. Agak terlalu menarik perhatian. Stikernya agak terlalu. Jadi stikernya itu ada gambar sesuatu, ada tulisannya di bawah, ada kali ini. Gitu. Bahaya. Standar semua Iya. interiornya gitu loh, dengan warna yang mungkin bisa dibilang Dengan knalpot motor bocor. Dengan motor knalpot bocor. Alalalalalala gitu. Itu eksosnya keluar langsung dari head. Iya. Langsung dari head. Pipanya nggak ada. Iya. Itu kayak orang kelelep ya, pop 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 pop. Iya, kayak ada airnya ya. Lololololol.